Putri Alfatia Indra Puspita dengan NIM 501200564 akan menjelaskan tugas 2 MK Perekonomian Indonesia mengenai berjudul Income in Indonesia dengan filter riset artikel. Yang pertama yaitu pengaruh ketimpangan pendapat terhadap emisi karbon dioksida. Ini terjadi karena adanya pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap emisi karbon dioksida di Indonesia dari tahun 1975 hingga 2017. Ini dengan menggunakan teknik autograf CO2 ataupun ARDL. Ini terjadi, adapun estimasi dan uji statik menunjukkan bahwa ketimpangan pendapat berpengaruh negatif terhadap emisi CO2, tetapi pola hubungan tergantung pada tingkat PDB per kapita. Selanjutnya, terapi plasma konvalensi pada pasien dengan COVID-19, sedangkan berat sebuah studi dari Indonesia untuk kliensi di negara-negara penghasilan rendah dan menengah. Kami menginformasikan hasil pengobatan plasma konvensional berpenghasilan rendah dan menengah. Kami mengkoreksikan hasil pengobatan plasma konvensional ataupun CP pada pasien dengan penyakit coronavirus 2019 atau bisa disebut dengan COVID-19. Sedangkan dalam kasus berat dan memiliki variabel untuk desain uji coba lebih lanjut di Indonesia. Selanjutnya, adapun keragaman makna makanan rumah tangga pedesaan Indonesia menurut seiring waktu dengan keragaman produksi pertanian bahkan ketingkatan pendapatan meningkat terlepas dari kemajuan dan signifikan dalam upaya kelaparan selama 2 dekade terakhir. Kekurangan gizi tetap menjadi tantangan utama di Indonesia. Terlepas dari pertumbuhan itu, ekonomi yang cepat dan pengurangan kemiskinan selama 2 dekade terakhir. Tingginya tingkat statistik pada anak-anak konsisten dengan tingginya dan meningkatnya tingkat kelebihan berat badan ataupun bisa disebut dengan obesitas. Selanjutnya, adapun perubahan penggunaan lahan dan ketimpangan pendapat di pedesaan Indonesia berupa penggunaan lahan skala besar terjadi di belahan Asia Tenggara. Contohnya yaitu perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa pesat sementara di wilayah yang ditumbuhi tanaman tradisional seperti hutan tropis dan karet menyusut. Studi terbaru telah menganalisis bahwa lingkungan dari perubahan penggunaan lahan ini sedikit yang ditahu tentang dampak sosial ekonomi. Beberapa penelitian telah menyelidiki dampak ekonomi dari budidaya kelapa sawit pada kelompok rumah tangga tertentu seperti petani. Tetap dampak ekonomi petani, tetapi dampak yang lebih luas pada beberapa jenis rumah tangga pedesaan tidak dipahami dengan baik. Selanjutnya, adapun tata guna lahan pendapat dan keragaman etis di pinggir hutan harapan. Konsesi restorasi hutan di Jambi dan Sumatera Selatan, Indonesia inisiatif global baru-baru ini. Ini menyerupai reboisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membalikan dekade deforestasi yang cepat. Studi tentang konsesi restorasi hutan hujan pertama yang diberikan di Indonesia ini mengaji hubungan antara pengguna lahan, etis migrasi, peningkatan pertanian jenis konsesi, dan pendapatan rumah tangga. Memahami dampak epistemik pertanian dan imigrasi pada laksa pedesaan membutuhkan kuantifikasi penggunaan lahan
dan sumber pendapat untuk rumah tangga yang tinggal di tepi hutan dengan pertanian dinamis. Pembangunan sosial sampai ekonomi dan deforestasi. Selanjutnya, adapun mitigasi snow economy melalui pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Beberapa hasil empiris kami akan mengajikan hubungan antara perkembangan sektor keuangan Indonesia dan ekonomi informasi dari tahun 1980 hingga 2020. Guna pendekatan rasional kas terdapat simpanan yang dimodifikasi untuk memperkirakan ukuran ekonomi informasi Indonesia. Selanjutnya, kami akan membangun model jangka panjang yang menggunakan ukuran ekonomi informasi Indonesia sebagai variabel dependen. Ini mendefinisikan bahwa perkembangan sektor keuangan sebagai variabel independen yang paling penting dalam modal. Selanjutnya, adapun peran dagang AS Cina meningkat kemiskinan di negara berkembang. Apakah analisis keuntribu umum dinamika untuk Indonesia berbeda dengan penelitian yang berfokus pada pemenang dan pecundang peran dagang ASE Cina? Penelitian ini menggunakan contoh Indonesia untuk mengaji dampak kemiskinan, konvensi perdagangan, dan pembagian pendapat di Indonesia berkembang meningkat. Dalam studi ini, dengan menggunakan model keseimbangan umum yang dinamika dan terukur dengan banyak wilayah dan banyak rumah tangga, kami menemukan bahwa peran dagang meningkat pendapatan real dan mengurangi kemiskinan bagi rumah tangga di Indonesia. Dampak perang dagang diarahkan pada perekonomian dengan mengalihkan perdagangan, menaikkan nilai tukar konvensional negara, dan akhirnya meningkatkan keuntungan dari faktor pemilihan rumah tangga yang utama. Selanjutnya, adapun target beasiswa untuk pendidikan tinggi dan prestasi akademik. Ini buktinya dari Indonesia. Artikel ini membawa efektivitas beasiswa besar yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 untuk memberikan banyak dukungan keuangan kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Studi ini menggunakan data terkelola dari Universitas Negeri Besar di Indonesia untuk memperkirakan potensi dampak beasiswa terhadap kinerja akademi mahasiswa. Menggunakan metode pencocokan Rogge-Smith atau bisa disebut dengan CEM yang memperhitungkan kriteria kelayakan untuk penghargaan hibah, kita dapat melihat bahwa hibah memiliki hubungan positif dengan nilai siswa dari perspektif IPK. Selain itu, revelasi positif ini terbukti paling kuat untuk kelompok yang paling tidak beruntung dalam hal pendapatan keluarga. Selanjutnya, adapun investasi konsumsi energi rumah tangga pada bangunan perumahan perkotaan di kota-kota besar di Indonesia selama pandemi COVID-19. Penerapan ini dikelola pada Crisis Management Order atau bisa disebut MCO hingga 2019 untuk mengangkatkan epidemi penyakit COVID-19 telah mempengaruhi pola penggunaan energi rumah tangga di seluruh dunia. Tujuannya yaitu untuk mengetahui konsumsi energi rumah tangga pada perumahan perkotaan di kota-kota besar di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. 3 kota besar yang mewakili Indonesia dipilih dari teliti secara detail menggunakan peralatan rumah tangga dan konsumsi gas melalui wawancara tatap muka pada tahun 2021. Faktor yang mempengaruhi konsumsi energi rumah tangga diselidiki dengan analisis regresi bergadang.
Selanjutnya, adapun inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Bukti dari Indonesia bagian timur, kebutuhan untuk lebih memahami hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian utama dalam pembangunan negara. Sebagaimana dibuktikan oleh Indonesia Timur, kedua sektor ini berperan penting dalam merumuskan strategi distribusi pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu secara empiris menganalisis kontribusi inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengatasan kemiskinan dan ketimpangan terhadap di kawasan timur Indonesia. Selanjutnya, adapun adopsi teknologi digital untuk usaha mikro dan yang kecil di Indonesia sebagai besar rumah tangga di Indonesia bergabung pada UKM untuk pendapatan mereka. Skala Survivor terhadap 2020 mikro dan UKM di Indonesia untuk memperkirakan model empiris deteksi penggunaan inovasi berbasis teknologi, termaksud untuk memperkirakan model empiris determinan penggunaan inovasi berbasis teknologi, termasuk teknologi keuangan digital dan penjualan online mikro dan UKM. Selanjutnya, adapun biaya langsung dan tidak langsung diare AKO pada balita di Indonesia. Survei fasilitas kesehatan dan masyarakat riset latar belakang, diare terus menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Data yang dapat dipercaya tentang beban keuangan diare diperlukan untuk mendukung pemeliharaan program intervensi kesehatan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan biaya diare akut pada anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia, negara penghasilan negara yang besar dengan anaknya di bawah 5 tahun, di bawah diare yang berat. Selanjutnya, adapun analisis harga industri rumput laut keranggian Indonesia adalah produk rumput laut terbesar di dunia, sebuah industri yang mendukung lebih dari 2.500 rumah tangga pesisir. Pertumbuhan rumput laut membawa berbagai manfaat positif bagi rumah tangga seperti pendapatan tunai. Namun industri ini rentan terhadap fluktuasi harga dan siklus produksi bagi petani rumput laut. Budidaya rumput laut ini juga sangat penting bagi kehidupan pesisir di Indonesia, namun belum pernah dilakukan analisis secara normal. Selanjutnya, adapun mega konvers dari LPG ke kompor industri untuk mewujudkan transisi energi bersih Indonesia, pemerintah Indonesia mengadakan beban anggaran nasional yang semakin meningkat dari subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar cair atau bisa disebut LPG, ke sektor perumahan. Menurut ABPN 2019, subsidi LPG untuk botol 3 kg diperkirakan lebih dari 4,9 miliar pada tahun 2019. Sementara itu, di Indonesia banyak membangun pembangkit listrik baru dengan total output hingga 350 MW. Penambahan kapasitas akan mengakibatkan kelebihan kapasitas daya membahayakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah ini mencakap produk kompor industri untuk beralih dari rumah ke memasak listrik untuk memerlukan kelebihan listrik sekaligus mengurangi subsidi LPG. Selanjutnya, adapun survei kebutuhan perawatan penduduk yang tinggi berpenuhi di antara pasangan dari penderita kanker ginekologi di Indonesia ataupun objektif. Jumlah penderita kanker ginekologi
di Indonesia semakin meningkat dan para wanita ini sekaligus membutuhkan dukungan fisik dan emosional dari pasangan pria mereka sebagai penguat utama. Namun kebutuhan pengasuh laki-laki untuk dukungan biologis, psikologis, dan sosial sering diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji determinasi demokrasi dan klasik yang mempengaruhi asumsi superatif pada suami penderita kanker genealogi di Indonesia. Metode super konsisten ini melibatkan 152 suami suami VO, dan diatur dengan metode CHAMTIS tampil di 2 rumah sakit rujukan nasional. Selanjutnya, adapun kerentanan keuangan rumah tangga di Indonesia. Pengukuran dan penentuan pengamatan ini menilai sejauh mana kerentanan keuangan keluarga di Indonesia terhadap penggunaan informasi neraca rumah tangga 2016 hingga 2017. NSRT adalah unit mikroinformasi keluarga yang membawa catatan tentang kemungkinan dari perilaku, memulai penggunaan objek yang subjektif dari indeks kerentanan keuangan rumah tangga. Kami menemukan bahwa kerentanan keuangan keluarga Indonesia tidak hanya didorong oleh faktor pendapatan, tetapi juga melalui faktor perilaku yang berkaitan dengan keuangan dan banyak faktor sosial ekonomi. Selanjutnya, adapun label Islami menunjukkan kinerja lingkungan sosial dan tata kelola. Bukti dari perusahaan syariah di Indonesia dan Malaysia, studi ini secara empiris menguji dampak label Islam terhadap kinerja lingkungan sosial dan tata kelola. Perusahaan Islam Indonesia dan Malaysia yang dicirikan oleh utang yang rendah, pendapatan non-syariah yang tinggi, dan standar etik yang tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat. Perusahaan penguji di Indonesia dan Malaysia, 2 negara berkembang di ASEAN atau Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kinerja lingkungan dan sosial secara keseluruhan, tetapi dalam kualitas tata kelola. Selain itu, penelitian ini menggunakan standar Islam untuk leverage piutang dan uang tunai untuk mendokumentasi dampak kinerja yang signifikan. Selanjutnya, adapun pemerataan pembiayaan kesehatan di Indonesia. Analisis insiden pembiayaan 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Ini dari latar belakangnya dimulai dari tahun 2014. Indonesia meluncurkan skema jaminan kesehatan nasional Sicklepayer dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2024. Tujuan ini adalah untuk menilai pemerataan iuran pada sistem pembiayaan kesehatan dan distribusi di Indonesia selama tahun dari 2015 hingga 2019. Analisis studi ini sekunder dari data Perwakilan Nasional Survei Nasional Ekonomi Nasional Indonesia 2015 hingga 2019. Adapun ditemukannya sekitar sepertiga dari pembiayaan kesehatan berasal dari pembayaran output token atau bisa disebut OP setiap tahun dengan pajak langsung, pajak tidak langsung, dan asuransi kesehatan sosial menghasilkan 15 sampai 25 jam. Selanjutnya, adapun
Adapun determinasi infiltrasi saluran pernapasan akut pada anak balita di Indonesia. Ini ditunjukkan dalam infeksi saluran pernapasan atau bisa disebut ISPA pada anak di bawah 5 tahun telah didefinisikan di Indonesia sebagai faktor resiko kesakitan yang berujung pada kematian bayi. Bahwa faktor yang dapat menyebabkan ISPA namun diterimakan yang diterapkan SPM masih belum diketahui di Indonesia. Tujuan penelitian ini mencoba menganalisis determinasi ISPA pada anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia. Metode survei ini bersifat lintas sektor dan menggunakan data sekunder dari survei demografis dan kesehatan Indonesia atau bisa disebut dengan SKKI tahun 2017. Selanjutnya, adapun konsumsi energi modern di Indonesia. Penelitian untuk aksesibilitas dan keterampilan pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan konsumsi energi modern selama dekade terakhir ini dengan menerapkan program kontribusi bahan bakar seperti gas atau bisa disebut LPG dan membangun sebagai pembangkit listrik. Upaya ini ditunjukkan untuk meningkatkan akses terdapat energi modern. Studi ini mengaji proyek energi modern pemerintah dengan menilai aksesibilitas dan keterjangkauan pengguna energi modern di daerah pedesaan, perkotaan, dan rumah tangga dari berbagai tingkat pendapatan. Studi ini menggunakan sensitif deskriptif untuk mengukur perubahan akses energi di berbagai kategori rumah tangga. Adapun selanjutnya, ketetapan waktu vaksinasi anak rutin pada bayi di Indonesia pada tahun pertama ini terbukti salah satu strategi paling efektif untuk menenergi penyakit menular dan menjaga anak-anak tetap hidup. Tingkat imunisasi yang tinggi memberikan kekebalan bagi individu dan populasi, tetapi vaksinasi yang sesuai dengan usia atau waktu vaksinasi penting untuk perlindungan kekebalan maksimum, tetapi seringkali untuk deevaluasi. Tujuan ini untuk menjelaskan ketepatan waktu vaksinasi anak untuk bayi di Indonesia dan mendefinisi faktor risiko yang terkait dengan penundaan vaksinasi. Selanjutnya, adapun petani kecil dalam produk agronomi. Pelajaran ini membangun pedesaan dari analisis kuantitatif sektor kelapa sawit dan di Indonesia dengan menarik petani kecil yang tetap. Peningkatan kelapa sawit di Asia Tenggara telah memberikan kontribusi besar bagi peningkatan keuangan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Terlepas dari biaya lingkungan yang besar, memaktul minyak sawit di berbagai elemen area saat ini meningkat seperti Afrika. Namun masih belum pasti apakah pengaruh sosial ekonomi vaksinasi Tenggara dapat di tempat lain. Selanjutnya, adapun efikasi diri ayah dalam budaya Patiksi Kota Kupang. Indonesia, efikasi diri ayah merupakan atribut yang berhubungan dengan komitmen dan motivasi ayah. Orang dengan efikasi diri menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan karakteristik sosial demografi ayah di Kupang dan slave evasion mereka. Pendekatan nasionalisme random sampling from extent diterapkan pada sampel 150 laki-laki di Kupang ataupun Indonesia. Selanjutnya, adapun sikap terhadap epilepsi di Indonesia. Ini terjadi di negara kepulauan terbesar di dunia
dengan latar belakang etnis dan budaya yang beragam. Penelitian ini untuk tujuan ini untuk mengetahui perbedaan sikap terhadap epilepsi pada kelompok etnis di Jawa, Sunda, dan Minahasa di Indonesia. Metode ini menurut orang-orang Sunda, Tasikmalaya, dan orang-orang Minahasa dan Manado, Direktur Penggunaan Skala Indonesia Attitudes to Eclipse. Hasil ini dibandingkan dengan data Jawa dan Malaysia dari penelitian sebelumnya. Hasilnya sebanyak 200 responden diperkerjakan, 100 dari masing-masing kelompok etnis dengan usia rata-rata 38,51 tahun. Selanjutnya, adapun proyeksi emisi CO2 di Indonesia. Dampaknya yaitu global aktif meningkat. Konservasi CO2 telah muncul sebagai salah satu isu yang paling penting untuk ditangani secara global. Dua sektor terbesar penyumbang emisi nasional adalah kehutanan dan energi. Penembangan dan pembangkit listrik. Sebagian besar bahan bakar yang digunakan dalam minyak dan batu bara berkontribusi secara emisi CO2 di Indonesia. Studi ini menggunakan sistem perencanaan energi GAINS, alat pemodelan yang komprehensif sektor energi dan. Selanjutnya, adapun fasilitas dan reliabilitas kuesioner NEI FWQ sampai 25 pada pasien kutas Indonesia. Ini adalah salah satu kuesioner yang paling sering digunakan untuk menilai fungsi visual. Namun, fasilitas dan reliabilitasnya belum didokumentasikan dalam konteks penggunaan khusus pada pasien Houston. Objektif untuk memberikan dukungan tambahan untuk kendala dan keadaannya kepada pasien Houston. Metode keandalan dinilai dengan menggunakan analisis konsentrasi informasi. Untuk penelitian variasi ini dilakukan dengan menghitung konsentrasi interpretasi. Dan hasil penelitian ini menunjukkan semua item yang dimasukkan dalam analisis dianggap valid karena konsentrasi lebih besar dari 0,3. Selanjutnya, adapun batu bara PS energi terbaru. Optimalisasi sektor tenaga listrik Indonesia dengan biaya terendah. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menempati peringkat global di antara negara-negara teratas dalam hal eksplorasi pembangkitan listrik tenaga batu bara. Meskipun biaya energi terbaru utama telah turun drastis dalam beberapa dekade terakhir, khususnya PV atau surya dan tenaga angin, peran mereka dalam perencanaan sektor tenaga listrik ini dapat diabaikan. Untuk menilai potensi peran energi terbaru di sektor kelistrikan Indonesia, kami mengembangkan model optimalisasi biaya untuk sektor listrikan. Selanjutnya, adapun kekebalan finansial perusahaan dari bursa saham Indonesia dan segalanya selama perang dagang ASEAN Cina. Studi ini menggunakan potensi dorongan, kinerja fiskal dan pasar, kondisi ekonomi dan investasi, pemerintah untuk memberikan pengecualian dan kerentanan keuangan tidak nasional karena efek multifaset dari perang perdagangan ASEAN Cina. Tujuannya ini untuk menyelidiki, menggunakan kesulitan ekonomi sebagai variabel mitigasi untuk menguji hubungan antara pengecualian ekonomi dan pengembalian ekuitas untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Bursa Efek China dengan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, adapun keruntuhan pertanian rumput laut dan perubahan
cepat sosial sampai ekosistem diburu oleh pariwisata dan bencana alam di Indonesia, pemandangan dari luar angkasa, dan dari rumah tangga Pulau Nusa Lembongan. Budidaya rumput laut ini di industri makna dan kosmetik sangat penting bagi banyak rumah tangga pedesaan di Indonesia. Kegiatan ini meningkat pesat selama 3 dekade terakhir. Tetapi dalam beberapa kasus justru muncul sebaliknya. Gambar luar angkasa memantau runtuhnya peternakan alga baru-baru ini di sekitar Pulau Nusa Lembongan, Bali, Indonesia. Indeks budidaya alga semi sampai kuantitatif sederhana menyoroti dinamika yang berbeda dari 4 sektor yang berbeda di sekitar pulau dan akan berubah secara tiba-tiba atau berharap secara tahun 2022. Selanjutnya, adapun kontribusi bantu tunai dalam memoderasikan kekaryawan pada rumah tangga di masyarakat pulau kecil. Bukti empiris mental dari Indonesia, masyarakat pulau-pulau kecil ini seringkali sangat bergantung pada perikanan skala kecil sebagai sumber makanan dan pendapatan. Namun variasi musiman dalam cuaca dan kondisi oceanografik perikanan membuat konsentrasi pulau kecil rentan terhadap kerawanan pangan. Ini bertujuan untuk menilai bagaimana bantuan tunai secara bersama mengurangi pengalaman kerawanan pangan di antara konsentrasi nelayan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, adapun dampak dana desa terhadap pemulihan ekonomi pasca bencana di Indonesia perdesaan Aceh. Selama ini yang perlu kalian tahu, dana desa di Indonesia lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur. Dana desa sementara ini diperbolehkan untuk mendukung proyek pemulihan bencana di daerah pedesaan. Di antaranya, strategi lainnya penggunaan pertanian menjadi prioritas utama. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis ketergantungan dana desa pasca gempa Jaya 2016 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan ekonomi pertanian pasca bencana di Kabupaten Pidijaya Aceh, Indonesia. Selanjutnya, adapun pengajuan pajak badan berbasis di Indonesia Accessibility Business Report langsung adalah teknologi informasi baru terkemuka untuk berkomunikasi elektronik dan bisnis dan keuangan. Namun, otoritas pajak harus terlebih dahulu mengadopsikan keuangan dan tidak berkomunikasi antara otoritas. Namun, pajak ini lebih dalam yang berhubungan saat memperangi sistem pengaruhan. Sebagai penelitian terapkan, makalah ini secara teknik menunjukkan bagaimana mengembangkan teknologi EBRL yang disebut teknologi EBR pajak perusahaan. Adapun analisis kepemilikan JKN Mandiri Tenaga Kerja Informal, studi perdagangan pasar di Kabupaten Goa, Indonesia. Tujuannya penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan nasional mandiri pada pedagang pasar di Kabupaten Goa, Indonesia. Metode survei ini adalah kuantitatif dengan desain cross-segment. Populasi adalah 567 pedagang. Selanjutnya, adapun profesi menyukai dan praktik pemberian ASEAN alokasi studi koperasi di desa dan perkotaan Jawa Tengah, Indonesia. Pemberian ASI dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan bayi dan anak. Namun, angka penyusuan di Indonesia belum optimal. Pemahaman ini terjadi ada pembatasan tentang persepsi ibu tentang menyusui dan faktor-faktor yang terbelakangi praktik pemberian ASI eksklusif. Penelitian
kualitatif ini bertujuan untuk membandingkan preventif, menyusui dan mempraktik pemberian ASI eksekutif antar ibu pedesaan dan perkotaan secara kualitatif melalui wawancara rinci dengan 42 pengasuh, 2 petugas kesehatan, dan 10 equasi atau petugas kesehatan dari depan tingkat desa di Jawa Tengah, Indonesia berusia 6-23 bulan. Kami melakukan studi banding, yaitu menggunakan analisis sistematik untuk menganalisis data. Selanjutnya yaitu adapun pembuatan model konseptual asuhan kooperatif anak di Indonesia dengan human influenza virus. Tujuan ini untuk merencanakan model konseptual untuk perawatan kooperatif anak di Indonesia yang beralasan menggunakan sampel sebuah keluarga yang terdiri dari 8 orang dengan 12 anak human influenza virus dan anak-anak berusia 9-18 tahun dan 23 orang termasuk dokter umum, dokter anak, perawat, bidan, dan ahli gizi kesehatan masyarakat. Saya mewawancarai seorang ahli medis Rumah Sakit Pusat Pusat Jawa Timur. Data dianalisis dengan menggunakan metode pekodean kooperatif tertentu, sensitivitas, teoritis, pembuatan catatan dan cati untuk fasilitas pengembangan teori substansi. Hasilnya ini preventif peserta telah mengungkapkan kebutuhan untuk meningkatkan pemberian perawatan kooperatif di seluruh rangkaian karena perawatan dan layanan HIV untuk anak-anak kurang optimal. Selanjutnya, adapun aspek mata pencarian budidaya rumput laut di Pulau Rote. Indonesia merupakan produk utama rumput laut tropis di dunia. Sekitar 7.000 keluarga bergantung pada kegiatan ini. Harga mereka besar genu kapasitu dan ekoma di Telasulatun adalah efisien yang paling umum dibudidayakan dan digunakan untuk kerajinan dalam industri makanan olahan. Budidaya alga adalah bentuk budidaya laut yang mudah diakses, yang membutuhkan sedikit investasi modal dan memungkinkan peningkatan standar hidup di berbagai daerah. Namun, ini dikarenakan karena volatilitas harga alga dan penyakit alga, petani mengalami siklus boom dan bust. Penelitian berbatas dan dilakukan di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, salah satunya termiskin di Indonesia. Selanjutnya adalah alokasi sumber daya tahan pertanian untuk pengembangan komoditas tanah pangan. Ini terjadi karena produk yang direkomendasikan untuk dikembangkan di Indonesia adalah jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan berat yang berproduksi dengan teknologi canggih dan sejumlah asosiasi Indonesia. 5 survei diperkenalkan skenario yaitu 1, 2, 3, dan 4 adalah masalah terkait dengan alokasi sumber daya. Contohnya sumber daya yang terbatas, penggunaan dan keterbatasan waktu. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan keunggulan kooperasi produksi pertanian dan memperluaskan kegiatan pertanian, pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisien dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia pertanian untuk pembangunan yang lebih baik. Pemanfaatan sumber daya lahan pertanian perlu direncanakan dengan baik. Selanjutnya, adapun aktivitas dan kolusi anti korporasi, yaitu politik konferensi EPASI kelapa sawit di Indonesia. EPASI yang cepat dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan protes besar yang berkembang
terhadap perusahaan kelapa sawit, terutama di lahan. Sejauh ini proses terutama dipelajari melalui studi kasus yang terbesar dan mengambil pemahaman umum. Selanjutnya, selanjutnya apakah kebijakan perdesaan petani Indonesia meningkat persebaran? Buktinya yaitu empiris berdasarkan pendekatan perbedaan petani yang lebih tua memiliki sedikit penurunan di bidang ini, cenderung meningkat jumlah pensiunan, mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengaji tentang peran kebijakan perdesaan petani dalam kaitannya dengan input pertanian yang hasil pada dalam perbedaan petani khas Indonesia. Survei ini menggunakan data survei tahun 2010 dan 2016 menggunakan metode pencocokan skor kecenderungan berbasis perbedaan hingga pengurangan empiris menunjukkan dampak negatif kebijakan berbasis perbedaan petani terhadap khusus lahan pertanian sampai 0,509, biaya input sampai 0,996 dan hasil padinya yaitu 0,521. Selanjutnya, adapun efek rebound dengan faktor penentu efisiensi energi. Analisis 2 tahap konsumsi listrik perumahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji dampak pemulihan ekonomi terhadap determinasi kebutuhan energi rumah tangga di Indonesia. Menentukan besar efek rebound sangat penting untuk proses pemerintahan untuk mengurangi emisi negara dan emisi karbon. Efisien rebound menggunakan analisis 2 langkah menggunakan data panel dan negara bagian Indonesia dari tahun 2002 hingga 2018. Gunakan fungsi I atau O dari analisis probabilitas batas untuk mengurangi efisiensi energi rumah tinggal di Indonesia. Langkah kedua menggunakan model data panel di nation untuk memperkirakan berbagai efek rebound ekonomi. Selanjutnya, program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kemajuan, tantangan reformasi. Kaji ini mengaji kemajuan dan tantangan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan menganalisis berbagai program dukungan dan subsidi. Program pengentasan kemiskinan sebelumnya seperti bantuan pangan dan subsidi energi dirancang semata-mata untuk meningkatkan daya beli rumah tangga. Sejak itu, pemerintah juga telah mengatasi kemiskinan panjang dengan mengembangkan program yang lebih maju seperti tunjangan tunai masyarakat, tunjangan tunai bersyarat, hibah sekolah, dan hibah jasmani kesehatan untuk meningkatkan kualitas bakat. Selanjutnya, adapun prioritas lingkungan pedesaan di DAS Citratum Hulu Indonesia menggunakan konsentrasi yang diprediksi dan terhitung metode penyaringan baru telah dikembangkan untuk memperhatikan risiko pertindakan terhadap air dan kesehatan manusia berdasarkan data pengguna, pemodelan tumpahan dan prediksi dampak. Keuntungan utama dari metode baru ini adalah tidak memerlukan data konsentrasi yang berukur. Hal ini seringkali atau sulit di negara-negara berpenghasilan rendah menengah seperti Indonesia. Selanjutnya, adapun probabilisasi pelecehan seksual anak dalam kebijakan dan hukum. Contoh di Indonesia yaitu memiliki kebijakan pelindungan anak nasional yang kuat. Namun ada batas yang signifikan dalam penerapan undang-undang, kebijakan dan layanan terutama dalam hal pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini terkait dengan kekurangannya ketahuan tentang pelecehan seksual anak di Indonesia dan tabu dan menghambat pembuatan kebijakan terkait. Tujuan ini memahami isu pelecehan seksual anak terjadi oleh kebijakan pelindungan anak sosial. Selanjutnya, adapun pertumbuhan dan probabilitas perkembangan sektor dan jati
petani kecil di Kabupaten Pati. Indonesia terlepas dari tujuan ambisius untuk membangun 12-7 juta hektar perhutanan di seluruh Indonesia dan berbagai dukungan pemerintah untuk hutan rakyat untuk petani kecil. Implementasi telah bertanda dan untuk petani kecil dari produksi kayu. Manfaat ekonomi ini berbasis bagi sebagian besar petani kecil maupun penghijau bersaing dan minat mereka untuk menapang pangan jangka pendek. Selanjutnya, adapun penyerbukan tangan bukan pedasi atau pupuk, peningkatan hasil kakao dan perbedaan petani, meningkatnya permis kakao dan penurunan hasil terkait iklim yang memicu perbedaan sebagai pemangku kepentingan tentang strategi produk kakao. Selanjutnya, adapun pertempuran di atas matahari, perlawanan, ketegangan, dan perbedaan dalam memungkinkan adopsi surya atap di Indonesia. Artikel ini berfokus pada penerapan sistem ropase di Indonesia sebagai studi kasus untuk mengaji perubahan keberlanjutan masalah utara sampai selatan. Berdasarkan 55 wawancara mendalam dan tinjauan data sekunder, kami telah mengembangkan kerangka alternatif yang menarik wawancara ekonomi, politik, geografi, dan ekonomi politik. Selanjutnya, adapun mekanisme baru stabilitas jasa keuangan dalam konteks pasar berkembang. Wawasan ini dari Equality Finsex Indonesia, fenomena global fix didorong oleh inovasi teknologi baru yang berupaya mengurangi dan modernisasi model bisnis konvensional di sektor jasa keuangan. Penelitian pelaksanaan berfokus pada kepemimpinan platform, tata kelola, generativitas, dan moderatis serta dampak terhadap kelincahan dan inovasi. Namun, ada studi empiris yang terbatas untuk berkumulasi peran operator platform dalam menyediakan pengiriman layanan keuangan yang scalable ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya, adapun prioritas pasangan pangan sampai patogen dalam penolakan ekspor kombinasi perikanan dari Indonesia. Berbagai macam komunitas perikanan Indonesia menghadapi pengelola selama 2017 sampai 2019 karena masalah keamanan pangan, terutama kontaminasi mikroba. Hal ini memperhatikan karena berkontribusi pada hilangnya pendapatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memprioritaskan kombinasi masalah pangan dan mikroba pada komoditas aktif di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu daya saing biaya produksi biodiesel minyak sawit di Indonesia. Studi dioperasi cara untuk meningkatnya daya saing biaya industri biodiesel minyak sawit Indonesia. Bandingkan biaya dan pendapatan produksi minyak sawit dan biodiesel tradisional yang beri sendiri dengan sistem terintegrasi yang mencakup penggunaan biomasa resudet. Indikator ekonomi seperti laba bersifat biodiesel, NPW, IRR, tax boy perin, dan harga investasi. Analisis sensitivasi ini dilakukan melihat bagaimana perusahaan peramen dan mengurangi hasil akhir. Mengenai referensi sudah saya cantumkan di sini dan di setiap judul artikel masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kawan, udah. Aku dari tadi ngapain? Nah, kau masih ngomong, kayak kita potong deh lah. Gak usah, jangan dipotong, tidak bisa lagi. Itu berapa menit? Nggak lama. Kita ngomong